Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Ya. Selamat siang. Mungkin untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Nah, sekarang hari Rabu tanggal 18, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada berdua. Mungkin saya panggil aja satu persatu ya. Aisyah Tafiana, Hairulisa, Amalia, Nur Hasanah, Hairulisa Najla, Yohana, Dendi Rizky, Satika Sabda, Adila, Hasna, Desi Putri, Banawati Zahra. Oke, hadir semua ya. Jadi untuk minggu kali ini kita akan membahas mengenai penerapan PPh Badan Kehutanan. Nah, agak flashback ke minggu kemarin, kita itu membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Ada yang masih ingat nggak pajak penghasilan pasal 21 itu apa? Membahas apa? Nah, jadi minggu kemarin kita itu membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Nah, pajak itu tuh pajak penghasilan yang dikenakan pada pendapatan orang pribadi. Nah, apa yang dikenakan pajaknya? Yaitu ada gaji, asuransi, lalu ada tunjangan gitu ya. Untuk minggu sekarang itu sedikit berbeda. Itu ada tambahan kata badan. Jadi apa itu PPh badan? Ada yang bisa menjawab nggak? Atau yang sudah baca-baca deh? Silakan Aisyah. Pajak yang dikenakan, pajak penghasilan yang dikenakan pada suatu badan atau suatu individu. Ya, kurang lebihnya ya kayak gitu ya. Jadi kata badan itu diartikan sebagai kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan kegiatan usaha bersama. Nah, misalnya apa nih? Kayak PT, CV, firma, BUMN, BUMD. Nah, sedangkan pajak penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun. Jadi pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha. Nah, selanjutnya ada subjek PPh badan. Yang dimaksud subjek itu maksudnya siapa sih yang dikenakan pajak PPh badan ini? Itu dibagi menjadi 2, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu ada yang di luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. BUT itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Badan usaha tetap. Lalu ada bukan subjek PPh badan, yaitu ada badan perwakilan negara asing, organisasi internasional, unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat yang pertama dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu dibiayai dengan dana bersumber dari APBN atau APBD. Amalia tahu nggak apa itu APBN? Anggaran pembiayaan pendapatan belanja negara. Kalau APBD? Anggaran pembelanjaan daerah. Iya. Lalu ada penerima lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah. Dan
pembukuannya itu diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kalau yang PPh pasal 21 subjeknya apa? Siapa yang dikenai pajaknya itu siapa? Ya, orang pribadi ya. Lalu selanjutnya objek PPh badan. Ini apa sih yang dikenain PPh badan ini? Yang pertama adalah berusaha, penghasilan dari usaha berbasis syariah, premi asuransi, bunga, dividen, fee atau pasif income lain. Lalu ada surplus Bank Indonesia. Selanjutnya ada juga yang bukan objek PPh badan. Yang pertama berlaku secara umum yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Lalu harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dan dividen. Nah, ada yang juga yang berlaku secara khusus yaitu iuran yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada bantuan sumbangan dan harta hibahan. Misalnya apa nih? Misalnya pemerintahan Kota Bandung menerima dana hibah dari Pemprov Jawa Barat sebesar 1 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilu. Nah, itu tuh nggak dikenakan PPh badan gitu. Lalu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Lalu terakhir, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Nah, kalau yang PPh 21 objeknya apa? Apa yang dikenain pajaknya itu apa? Apa? Penghasilan, ya itu kayak pajak ada gaji, terus ya, terus tunjangan, gitu ya. Nah, ini ada gambar perhitungan PPh badan itu ada dua, itu khusus PPh final dan mekanisme perhitungan umum PPh pasal 17. Nah, untuk perhitungan PPh final ini itu biasanya di bawah 4,8 miliar dengan perhitungannya itu 0,5 kali peredaran bruto. Apa itu peredaran bruto? Ya, pendapatan kotor gitu ya, gampangnya. Lalu ada mekanisme perhitungan umum PPh pasal 17. Di bawah 4,8 miliar itu 50 kali tarif kali PHKP. PHKP apa? Penghasilan kena ya. Lalu 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu proporsinya pasal 31E Undang-Undang PPh. Sedangkan di atas 50 miliar tarifnya tarif dikali PHKP. Nah, tarifnya itu berapa? Ini untuk tahun 2019 ke bawah itu tarifnya 25%. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu 22%. Sedangkan untuk 2022 sampai sekarang itu 20%. Nah, kita masuk ke contoh. PT ABC bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih menggunakan PPh final untuk menghitung pajaknya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun 2019 PT ABC memperoleh peredaran bruto sebesar 300 juta. Berapa PPh total untuk masa pajak Desember 2019? Nah, perhitungannya itu menggunakan PPh final. Nah, gimana caranya? Nah, kita gini. Tadi kan peredaran brutonya tuh di bawah 4,8 miliar ya. Jadi 0,5% dikali peredaran bruto. Tinggal dihitung 0,5% dikali 300 juta yaitu 1.500. Lalu contoh 2, PT ABC bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2020 PT ABC memperoleh peredaran bruto sebesar 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya itu 500 juta. Berapa PPh terutama di tahun 2020? Jadi tadi kan menggunakan pembukuan ya. Nih, nah tadi berapa peredaran brutonya masih di bawah 4,8. Jadi 50% dikali tarifnya berapa? Tahun 2020 22% dikali PHKP nya berapa?
500 juta, tinggal dihitung hasilnya 55 juta rupiah. Tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Mbak Nawati. Kalau mau nanya, kalau misalnya prosedur pelaporan PPh badan itu sama nggak sama prosedur pelaporan PPh dosa? Sebenarnya untuk pelaporan prosedurnya itu sama, mungkin yang beda itu di awalnya. Dan jadi kalau PPh badan ini yang di awal itu kita mempersiapkan dokumennya seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu kita hitung sesuai tarif yang berlakunya. Lalu setelah itu kita mengisi surat pemberitahuan di website DJP, ya. Lalu diajukan dan dibayar. Seperti itu, Bano. Apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali. Lalu dari yang tadi sudah dijelaskan nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi Ibu membahas apa aja? Saya mau. Silahkan. Jadi tadi kita telah mempelajari mengenai PPh badan usaha. Nah, terdapat juga subjeknya yaitu seperti PT, SIPI, firma. Nah, lalu ada objeknya juga yaitu laba usaha, bunga, dividen. Dan terdapat juga dua mekanisme perhitungan. Yang pertama itu ada perhitungan khusus yaitu dengan menggunakan PPh final. Dan yang kedua itu ada perhitungan umum yaitu menggunakan PPh pasal 17. Ya baik, betul ya. Jadi PPh badan ini subjeknya itu seperti ya badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD gitu. Nah, apa yang dikenakannya? Ada laba usaha, bunga, lalu ada fee gitu, dividen seperti itu. Oke, mungkin materi ini sudah selesai ya. Untuk materi selanjutnya itu mengenai pengisian surat setoran pajak. Jangan lupa besok tugasnya dibentuk kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Dan besok itu kita praktek mengenai pengisian surat setoran pajak. Mungkin sebelum pulang kita doa terlebih dahulu. Silakan Bapak kelasnya. Sebelum pulang, ada satu doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.